Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. One Piece chapter terbaru, yaitu chapter 1006 akhirnya telah keluar. Setelah pada chapter sebelumnya, kita mendapatkan aksi keren dari Nico Robin yang datang dan langsung menghajar si laba-laba hitam Black Maria. Dan kali ini, chapter terbaru pun telah tiba. Jadi, bagaimanakah keseruan dari chapter kali ini? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Pada majalah Jump kali ini memiliki gambar cover yang bergambarkan Luffy, Law, dan Kid. Dan menariknya lagi, pada chapter kali ini, kita mendapatkan color spread atau cover berwarna, yaitu di sana tergambarkan Yonko Kaido lengkap dengan 3 bencana eksekutifnya. Dan juga tidak ketinggalan para Tobiropo pun menghiasi cover chapter kali ini. Baiklah, kita masuk ke dalam cerita. Chapter kali ini berjudul Sang Bunga Hyogoro. Pada awal-awal chapter di sana terlihat Bau Huang yang sedang mengamati situasi dari atas genting. Di sana sepertinya para musuh telah kehilangan posisi dari Momonosuke. Momonosuke yang tadinya bersama dengan Yamato dan Shinobu saat ini entah telah pergi kemana. Tapi di sini Eiichiro Oda menggambarkan bahwa Momonosuke untungnya bersembunyi di dalam baju Yamato. Tepatnya, ia memeluk punggung Yamato dan berpegangan di perut Yamato. Lalu panel selanjutnya memperlihatkan posisi Sanji berada, yang dimana ia sedang mencari jalan menuju gudang tertutup, yaitu tempat Kinemon dan yang lainnya berada. Namun di saat itu juga, Sanji mendengar tentang keberadaan Momonosuke yang menghilang. Dan ternyata Momonosuke serta Kinemon saat ini berada pada posisi yang berlawanan. Dan hal ini membuat Sanji kebingungan. Ia bingung untuk mengambil arah mana yang akan ia tuju, entah pergi kemana. Namun dari panel terakhir Sanji, kita tahu bahwa Sanji telah bergerak ke posisi Kinemon ataupun Momonosuke. Lalu panel selanjutnya memperlihatkan Pulau Onigashima yang masih dalam keadaan terbang bergerak menuju ke suatu tempat. Kemudian panel memperlihatkan hasil pertarungan antara Perospero melawan Carrot dan Wanda. Di sana terlihat Wanda dan Carrot telah dalam keadaan tak berdaya. Perospero terlihat masih mengajar Carrot meskipun Carrot sudah tidak melawan. Dan di sini ia ingin menunjukkan bahwa level kekuatan dari bajak laut biasa dan bajak laut Yonko itu berbeda. Kemudian panel selanjutnya memperlihatkan kondisi di lantai dasar, di mana virus iblis es telah menyebar. Di sana terlihat beberapa samurai yang sudah tidak tahan untuk menahan penyebaran virus iblis es itu. Dan Chopper pun masih terlihat sedang berusaha untuk membuat obat penawar dari virus iblis es ini. Dari pihak musuh mulai mengeluhkan betapa kuat dari pertahanan pihak aliansi yang sedang melindungi Chopper dalam membuat vaksin. Dan pada musuh juga bertanya-tanya, kenapa Extract menjadi berada pada pihak oposisi. Dan untuk Hyogoro pun, saat ini ia telah berubah menjadi besar, bahkan sebesar Extract yang sedang dalam mode hybrid. Ternyata Hyogoro saat ini sedang mengeluarkan potensi kekuatannya. Dan saat ini pula, Hyogoro secara tidak sengaja telah terinfeksi dari virus iblis es itu. Di sini, Hyogoro berpesan pada para bos Yakuza lainnya bahwa apabila aku sudah tidak terkendali lagi karena virus ini, maka segeralah untuk membunuhku. Karena jika tidak, aku bisa melukai kalian. Hyogoro menyampaikan hal ini sambil tersenyum. Lalu ketika ada beberapa Miwa Regumi dari pihak Kaido meremehkan Hyogoro dan akan menyerang Hyogoro, di sana kakek tua ini menunjukkan keahlian pedangnya yang membuktikan bahwa ia bukanlah pendekar pedang biasa saja.
Dan sambil mengajar musuh itu, Hyogoro berkata dalam hatinya, "Hei Oden, terkadang aku berpikir, jika saja waktu itu aku ikut bersamamu untuk menantang Kaido." Di sini Hyogoro sedang merasakan penyesalan. Namun Hyogoro juga merasa bahwa Kinemon dan yang lainnya telah melakukan hal yang terbaik. Dan Hyogoro juga telah menemukan murid yang menarik, yaitu Monkey D. Luffy. Hyogoro yakin bahwa Fajar pasti akan datang ke Wano Kuni. Lalu terlihat di atas tempat Hyogoro berada, ada Queen yang terlihat akan menembakkan beam ke arah Hyogoro. Namun sesaat sebelum Queen melancarkan serangan, di sana ada Marco yang menyerang dengan shockwave. Di sini Marco benar-benar menantang Queen agar Queen bertarung dengannya. Lalu Queen pun melancarkan serangan semburan beam dari mulut Brachiosaurusnya. Marco menghindari serangan itu dengan mudah. Lalu dari sisi King langsung mengajar Marco dengan menggunakan pedangnya. Dan pedang tersebut sampai menebas sayap Phoenix milik Marco. Di sana terlihat Marco juga menyerang King dengan kakinya. Dan hal itu cukup membuat King terpental ke belakang jauh. Di sini Marco berharap Chopper segera menyelesaikan faksinya, karena ia tidak bisa menahan terlalu lama eksekutif Yonko yang memiliki bounty di atas 1 miliar berry. Kemudian di sini juga diceritakan bahwa Perospero telah datang dan ia sudah tahu tempat di mana Marco berada. Kemudian panel-panel terakhir memperlihatkan kondisi di lantai 1 tempat virus iblis es berada. Di sana, banyak anggota aliansi yang mulai terinfeksi lagi virus iblis esnya. Dan juga kita melihat kakek Hyogoro yang terinfeksi cukup parah dan menginginkan dirinya agar segera dibunuh. Di situ juga terlihat salah satu bos Yakuza telah bersiap untuk menebas Hyogoro dari belakang. Panel terakhir chapter ini ditutup dengan wajah Hyogoro yang sudah terinfeksi penuh dengan mata yang berkaca-kaca. One Piece chapter 1006 selesai sampai di sini. Mantap sekali. One Piece chapter 1006 ini sangat menarik, terutama mengenai Marco. Kami benar-benar terkejut. Komandan milik Kaido, King dan Queen yang mana banyak dari para Uplovers mengira lebih kuat dari komandan manis milik Big Mom ini, ternyata bisa ditangani dengan mudah oleh Marco. Bukan hanya menahan 2 komandan Kaido, Marco juga menghajar kedua komandan ini. Ya, ini bukan pertama kalinya Marco melakukan banyak hal sekaligus. Karena di Arc Marineford, Marco melawan banyak musuh hebat dalam satu waktu. Bahkan di Arc Marineford, Marco harus melindungi Luffy dan Shirohige. Marco juga sempat berduel dengan seorang admiral. Ya, tapi tetap saja ini benar-benar menjadi kejutan bagi kita. Meskipun Marco masih unggul dalam pertarungan melawan King dan Queen, kami masih memiliki firasat bahwa tugas Marco di sini hanyalah untuk menahan mereka, tidak untuk mengalahkan mereka. Dan suasana menjadi lebih panas. Ternyata Perospero juga sepertinya akan ikut join ke dalam pertempuran melawan Marco. Hoho, bagi yang tidak tahu, Perospero adalah anak dari Big Mom. Ia merupakan bawahan Big Mom yang harus diperhitungkan. Ia memiliki bounty sebesar 700 juta berry. Dan di chapter ini ditunjukkan bahwa Perospero adalah pemenang dari pertarungan melawan 2 suku Ming, yakni Carrot dan Wanda. Ini benar-benar mengejutkan. Banyak orang mengira bahwa Perospero akan kalah melawan 2 suku Ming yang sedang di bawah sinar bulan. Justru ternyata 2 suku Ming inilah yang terbantai oleh Perospero. Ini benar-benar membuktikan meskipun suku Ming dalam posisi full powernya, mereka masih kesulitan untuk bersaing melawan bajak laut seukuran Yonko. Jika Perospero join the battle antara Marco dan 2 All-Star, sepertinya ini akan membuat Marco dalam posisi terpojok. Kami jadi teringat kembali, kira-kira seberapa kuatkah bajak laut Kurohige sekarang? Karena
Bajak laut Kurohige adalah bajak laut yang berhasil membantai sisa-sisa komandan bajak laut Shirohige. Yang mana di dalam sisa-sisa komandan bajak laut Shirohige ada Marco si Phoenix. Dan bajak laut Kurohige sendiri di 2 tahun yang lalu menolak ajakan Shanks untuk bertarung karena Kurohige menganggap bajak laut Kurohige waktu itu belum sampai levelnya untuk melawan bajak laut Shanks. Jadi di 2 tahun yang lalu, dari 3 kelompok tersebut, power scale up yang tertinggi dipegang oleh Shanks, disusul oleh Kurohige, dan yang terakhir adalah sisa-sisa bajak laut Shirohige. Sepertinya kita masih harus bersabar untuk melihat kekuatan dari Komandan Yonko yang mungkin sekelas atau bahkan lebih kuat dari Marco, yakni Shiryu dari bajak laut Kurohige dan Ben Beckman dari bajak laut Shanks. Oh ya, untuk Hyogoro yang akan dipenggal, kami memiliki firasat bahwa Hyogoro tidak akan dipenggal karena biasanya dalam manga shonen mereka akan menggunakan akhir chapter seakan-akan ingin mati. Namun di chapter selanjutnya malah berhasil diselamatkan. Yang mungkin di chapter selanjutnya sang tanuki yakni Chopper berhasil membuat vaksinnya dan menyelamatkan si kakek Hyogoro. Sehingga bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Kami saat ini sedang mengadakan promo Goods One Piece yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini. Atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Jadi kami diskus OP dan terima kasih banyak.